Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, tolong hambamu agar hambamu dapat menjadi berkat bagi umatmu, anak-anakmu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan itu terdapat dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-29, yang berbunyi, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, melainkan untuk menderita bagi Dia. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam mengiring Tuhan, kita tidak hanya dijanjikan hal-hal yang baik. Dalam mengiring Tuhan, kita tidak hanya dijanjikan oleh Tuhan, kita akan dilindungi, kita akan dijaga, kita akan diberkati, sehingga kita tidak akan mengalami penderitaan dalam hidup ini. Baik itu sakit penyakit, ataupun penderitaan-penderitaan seperti yang dialami oleh banyak saudara kita yang mengalami COVID-19. Penderitaan yang tidak bisa keluar dari rumah, tidak bisa bekerja, di PHK, kemudian juga mengalami penyakit ini dan keluarganya diisolasi, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Dalam mengiring Tuhan, kita juga diingatkan oleh janji Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kepada kamu bukan hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Yesus dan tentunya dan menerima berkat-berkat di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, berkat-berkat yang mengikuti kepercayaan kita kepada Tuhan, tetapi kita juga dikaruniakan untuk menderita bagi Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus memberikan contoh dalam ayat ke-30, seperti pergumulan yang aku alami. Paulus ketika dia mengikuti Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dan dia dalam kepercayaannya kepada Tuhan, dia dipakai oleh Tuhan untuk melayani, memberitakan Injil, dan banyak mujizat terjadi dalam kehidupan daripada Rasul Paulus. Salah satu contohnya, ada orang yang sakit bisa disembuhkan oleh Tuhan, pakai Rasul Paulus untuk menyembuhkannya. Bahkan yang luar biasa, dalam kehidupannya dia pernah dipatuk oleh ular beracun, tetapi Tuhan menyembuhkan dia. Dia tidak mengalami kematian, sehingga dia dipuja sebagai dewa. Dia mengalami penderitaan dalam mengiring Tuhan. Bahkan di akhir hidupnya, sejarah mencatat bahwa Rasul Paulus dia dipancung oleh karena Yesus Kristus oleh Kaisar Nero. Dia mengatakan, lihatlah apa yang saya alami. Sebab kepada kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, melainkan untuk menderita bagi Dia. Dan ini juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Untuk kita jangan sampai menyalahkan Tuhan. Jangan sampai kita tidak bersyukur lagi kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak berdoa lagi, kita tidak melayani, kemudian kita tidak mengasihi Tuhan dan sesama, dan melakukan kewajiban-kewajiban agama kita. Oleh karena kita mengalami penderitaan, oleh karena kita ditolak, oleh karena kita mungkin di PHK, oleh karena kita mengalami sakit penyakit. Jangan sampai itu terjadi. Tadi malam saya pergi mendoakan jemaat kami yang dalam keadaan sakit di kota Bandung, dan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kepada dia dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, melainkan menderita juga bagi Yesus. Dan saya bersyukur anak muda ini dia tidak menyalahkan Tuhan, keluarganya juga tidak menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan terjadi harus mengalami sakit? Bahkan justru di saat ada COVID-19 ini, dia tentu sakitnya bukan karena COVID-19. Kenapa? Sementara orang takut pergi ke rumah sakit dan mereka harus mengalami ini, tetapi mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan saya berdoa untuk keluarga ini, dan mereka tetap bersyukur dan mengasihi Tuhan dan mengasihi hamba-hambanya. Mereka menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan. Demikian juga dengan kita pada hari-hari ini. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita tetap mengasihi Dia, bahwa Dia itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Kalau Dia izinkan kita mengalami penderitaan pada saat ini, itu karunia Tuhan dalam kehidupan ini. Karena seperti yang dikatakan oleh Ayub, tadinya dia hanya mengenal Tuhan melalui kata orang, tetapi ketika dia mengalami penderitaan, dia bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Demikian juga dengan saudara. Terkadang Tuhan mau berbicara kepada kita. Kalau pada waktu kita mungkin tanpa penderitaan, tanpa sakit, tanpa aniaya,
bahkan tanpa pergumulan kita mungkin tidak terlalu ingin untuk mengenal Tuhan, ya. Memang nggak semua orang seperti itu. Tetapi justru ketika kita mengalami hal-hal yang seperti ini, maka kita akan berkata seperti Ayub, aku sendiri mengalami Engkau, aku mengenal Engkau. Engkau Tuhan yang menyembuhkanku, Engkau Tuhan yang memulihkan hatiku, Engkau Tuhan yang menjaga yang berada di kiri kananku, Engkau Tuhan yang besertaku. Itu justru kita akan alami. Pengenalan akan Tuhan akan kita alami justru pada saat-saat kita mengalami penderitaan, pada saat mungkin kita mengalami pencobaan, pada saat kita mengalami mungkin ketika di PHK, ketika mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Pada saat itulah kita akan mengenal Tuhan dengan jelas. Bahkan C.S. Lewis berkata, ini akan membuat suara kita semakin keras atau lebih keras kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa yang kita naikkan. Apa yang akan kita alami kalau kita memegang kebenaran firman Tuhan ini, tak bersyukur sekalipun menderita? Firman Tuhan berkata, Tuhan yang akan menjadi pembela kita, Tuhan yang akan menjadi pelindung kita. Dia akan menyertai kita seperti Rasul Paulus. Tuhan menyertai dia, Tuhan melindungi dia, Tuhan membela dia. Karena justru ketika dia mengalami penderitaan karena Kristus, di situ kuasa Tuhan nyata, pembelaan Tuhan nyata. Dan yang berikutnya, ketika kita berdoa, kita akan berdoa dan kita akan memiliki keyakinan bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita. Karena kita percaya kepada Dia, bukan hanya pada waktu kita mengalami hal-hal yang baik dalam hidup ini, tetapi ketika kita mengalami hal-hal yang sakit, penderitaan, kita tetap bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Artinya kita percaya kepada Tuhan, Dia sebagai pemberi berkat. Kita percaya kepada Tuhan, Dia juga sebagai Allah yang mengizinkan kita untuk mendidik kita agar supaya kita menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya Tuhan Yesus Kristus. Maka doa-doa yang kita naikkan, kita yakin akan didengarkan oleh Tuhan. Dan percayalah, Tuhan menyertai anak-anaknya, Tuhan menyertai saya dan saudara ketika kita tetap percaya kepada Dia, tetap bersyukur kepada Dia, sekalipun kita mengalami penderitaan dalam hidup ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Dan nantikanlah bagaimana Tuhan akan membela saudara yang mengalami pergumulan saat ini, penderitaan saat ini. Dia adalah Allah yang setia. Dia pasti akan menggenapi janji firman Allah dalam kehidupan saudara. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah mereka mendengarkan firman Tuhan ini, diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong mereka yang mengalami penderitaan, yang sakit Engkau sembuhkan. Yang mengalami PHK, Tuhan menyediakan pekerjaan yang baik untuk mereka. Yang mengalami juga usaha yang menurun, Tuhan bangkitkan iman mereka, kuatkan mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka ada solusi dalam menjalankan bisnis mereka. Pelayanan-pelayanan daripada hamba-hambamu juga Tuhan berkati, Tuhan topang mereka terus. Biar senantiasa ada makanan dalam rumah Tuhan, biar senantiasa jemaat tetap setia di dalam menopang pekerjaan Tuhan, di dalam tempat pelayanan daripada hamba-hambamu saat ini, gereja-gereja yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Shalom. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin.